berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam acara Voice of Hope. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus ada, datang, dan saat ini pun masih memberikan satu pengharapan yang pasti buat setiap kita. Oleh karena itu, di tengah keadaan yang tidak menentu, di tengah kondisi situasi yang mungkin tidak menguntungkan buat setiap kita, bahkan saya yakin dan percaya banyak dari setiap kita mengalami hari-hari yang tidak begitu baik dalam kehidupan kita, khususnya tengah-tengah masa pandemi ini. Tapi satu hal, tetap berharap kepada Tuhan, jangan kehilangan pengharapan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami pun mengalami banyak masalah, banyak persoalan, banyak pergumulan dalam kehidupan ini. Saya yakin dan percaya setiap kita memiliki persoalan. Sebab kalau manusia itu masih hidup berarti pasti masih mengalami masalah, pasti mengalami persoalan. Tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan, kalau sampai hari ini kita masih ada, sampai hari ini kita masih hidup, Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kita semua, amin. Bahwa masih ada harapan, masih ada kepastian di dalam Yesus Kristus Tuhan, masih ada pertolongan, masih ada mujizat yang tersedia buat setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama kita menyanyikan sebuah pujian. Tuhanku rindu masuk dalam hadiratmu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadiratmu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dan ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Kami menyembahmu Tuhan, kami memujimu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, pada saat ini kami datang hadapan-Mu Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan kami yang baik, kami percaya Engkau Tuhan kami yang setia, kami percaya Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Apapun keberadaan kami saat ini Tuhan, kami tahu dan kami yakin Tuhan, di dalam Engkau ada pengharapan Tuhan, di dalam Engkau Tuhan kami Yesus ada jalan keluar dan ada kepastian. Kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan.
Apapun keberadaan setiap kami saat ini, kami tahu dan kami percaya Yesus Kristus Tuhan adalah pembela kami. Yesus Kristus Tuhan adalah penyembuh kami. Yesus Kristus Tuhan adalah penyelamat kami. Engkau Allah yang memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan-jalan kehidupan kami Tuhan. Kalau hari-hari ini kami merasa masa depan kami mulai suram, hidup kami terasa gelap Tuhan, dan kami terasa tidak tahu harus melangkah kemana atau seperti apa Tuhan, kami percaya terang firman-Mu Tuhan boleh membantu kami, menolong kami, menyinari jalan kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh menemukan jalan keluar. Kami boleh menemukan kekuatan, kami boleh menemukan Tuhan kedamaian dan sejahtera di dalam Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya dalam satu nama Maha Kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-121. Perikopnya adalah Tuhan penjaga Israel. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan sendiri yang akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Puji nama Tuhan. Tuhan menjaga nyawa saudara dan saya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Haleluya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, pada saat kita mengalami masalah apapun, persoalan apapun, pertama kali yang kita pikirkan adalah bagaimana cara kita menyelesaikannya dengan apa yang kita punya. Bagaimana kita menyelesaikan masalah persoalan yang kita hadapi dengan kemampuan kita. Apa akibatnya? Seringkali pada waktu kita berhasil menyelesaikannya, kita menjadi sombong. Tetapi sebaliknya, pada waktu kita gagal atau tidak sanggup menyelesaikannya, banyak dari kita mulai menjadi putus asa. Banyak dari kita mulai menjadi merasa berat hidup ini, merasa tidak ada harapan, dan merasa mau menyerah. Bahkan tidak sedikit dari kita yang seringkali pada akhirnya menyalahkan Tuhan. Seringkali kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa ini terjadi kepada saya? Bukankah saya sudah melakukan ini dan itu? Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan etika moral kehidupan sehari-hari. Tetapi kenapa kenyataan hidup yang saya alami tidak seperti apa yang saya harapkan? Dan sepertinya masalah yang saya hadapi begitu besar. Itu adalah satu kebenaran duniawi yang memang terjadi hari-hari ini. Kalau kita bisa menyelesaikan sesuatu, kalau kita bisa mengatasi sesuatu dengan kekuatan kita, sudah pasti kita akan menjadi sombong. Dan bila kita gagal, sudah pasti kita akan putus asa dan menyerah. Sekalipun kita tidak menyerah, kita berusaha lagi. Kalau kita berhasil, kita akan menjadi lebih sombong lagi. Dan justru kehidupan kita, keberhasilan kita tidak memuliakan Tuhan. Bahkan mungkin keberhasilan kita menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Karena pada akhirnya kita akan menghalalkan segala cara, bahkan cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku secara umum. Tetapi pada saat ini kita belajar dari pemazmur Daud yang mengatakan, pada saat dia mengalami masalah, pada saat dia melayangkan matanya dan dia melihat gunung-gunung. Gunung-gunung apa yang hari-hari saudara saya hadapi? Persoalankah? Sakit penyakit? Ekonomikah? Keluargakah? Atau apa saja? Pemazmur Daud mengatakan apa? Dia melihat gunung-gunung dan dia bertanya, dari mana pertolonganku? Tidak lama dia berkata bahwa pertolongannya daripada Tuhan. Artinya apa?
Jangan fokus kepada gunung masalah persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi fokuslah kepada siapa? Fokuslah kepada Tuhan. Karena janji Tuhan dengan jelas dikatakan adalah menjaga saudara dan saya dalam segala musim kehidupan kita, dalam apapun yang kita alami. Sekalipun hari-hari ini kita terasa sangat berat, terasa sangat mustahil untuk kita lalui, tapi percaya firman Tuhan yang berkata, kesusahan satu hari cukuplah untuk sehari. Karena apa? Karena ada penyediaan Tuhan yang luar biasa esok hari. Kalau saat ini kita masih bisa bernafas, kita dalam kondisi yang cukup sehat, itu adalah satu mujizat yang luar biasa buat setiap kita. Dan ketika kita tidur dan besok kita masih terbangun dalam kondisi yang sehat, berkat Tuhan berlimpah buat setiap kita. Dan Tuhan punya rencana yang luar biasa buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Dan sekalipun yang kita doakan belum Tuhan jawab, sekalipun apa yang kita gumulkan belum kita bisa lewati, sekalipun sakit penyakit yang kita derita mungkin belum tersembuhkan, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Setidaknya Dia akan memberikan damai sejahtera, sukacita dan kekuatan buat setiap saudara saya untuk melewati dan menanggungnya. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, tetapi seperti pemazmur katakan bahwa Dia melayangkan matanya bukan hanya kepada gunung-gunung, tapi Dia mencari pertolongan daripada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus lah yang akan menguatkan setiap kita. Tuhan Yesus lah yang akan menguatkan setiap kita. Saudara tahu betapa besar kasih Tuhan buat setiap kita. Kalau Tuhan Yesus Kristus sendiri mau menderita buat saudara dan saya, ketika kita masih belum percaya, masih jatuh bangun dalam dosa, terlebih lagi saat sakit. Kalau Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus mau berkorban buat saudara dan saya, bahkan sampai mati di kayu salib, menebus dosa kita, menebus kutuk yang harusnya kita alami. Bahkan dikatakan di dalam satu firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya kita sudah menjadi sembuh. Sembuh dari sakit penyakit, sembuh dari kekhawatiran, sembuh dari segala kecemasan, sembuh dari segala pikiran-pikiran jahat, dari pikiran-pikiran duniawi, sembuh dari keegoisan dan kedagingan yang seringkali merongrong kehidupan kita. Oleh bilur-bilur kita sudah menjadi sembuh. Sebab firman Tuhan dengan jelas mengatakan Dia akan menjaga kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan tidak pernah Tuhan tertidur dan terlelap, Bapak Ibu. Amin. Sebentar kita akan mendengar sebuah kesaksian yang luar biasa. Ada seorang ibu yang mengalami pergumulan karena keteledorannya, karena kelalaiannya. Bahkan dia harus hidup dengan adanya bagian daripada botol plastik di dalam perutnya yang seharusnya dikeluarkan, dan itu sangat menyakitkan, sangat menderita selama kurang lebih 4 bulan. Tapi dalam pergumulannya dia terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Dan kita akan dengarkan kesaksian bagaimana Tuhan menjawab doanya, bagaimana Tuhan tidak pernah membiarkan dia sekali-sekali mengalami yang namanya ditinggalkan, mengalami yang namanya putus harapan. Sekalipun waktu dia berdoa, dia berseru, Tuhan belum jawab, terus dia berharap kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menjawab doanya dan memberikan jalan keluar yang luar biasa, dan dia melihat mujizat daripada Yesus sendiri. Amin. Saya berharap kesaksian ini boleh menguatkan setiap kita, boleh meneguhkan hati kita, bahwa sampai detik ini masih ada mujizat, sampai saat ini masih ada pertolongan, sampai saat ini ada pengharapan yang pasti dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Selamat menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Saya mengalami suatu sakit yang saya lakukan oleh karena kecerobohan saya. Diawali waktu itu saya sedang makan siang, saya merasa nikmat, lalu saya merasa kepedesan, dan saya mencari sesuatu di kulkas, lalu saya menemukan ini. Saya merasa gak apa-apa, dan saya ambil gunting, karena ini guntingnya kurang tajam. Saya potes begini karena saya udah terlalu pedas, saya langsung masukkan ke dalam. Tapi apa yang terjadi, saudaraku, ternyata ujung dari ini, Iko ini tertelan oleh saya. Tanpa saya sadari, saya berusaha dengan tangan saya ingin mengeluarkannya, saya masukkan, saya dapat, saudaraku. Pada saat saya bangkit, ternyata terlepas dan tertelan. Saya kaget, hanya saya sekuat tenaga untuk mengeluarkannya dengan cara paksa, nungging segala macam. Akhirnya saya pasrah, saya terduduk, saya bingung, saya stres, akhirnya saya sakit kepala, saya diam. Besoknya saya pergi ke puskesmas. Saya menceritakan apa yang saya
keluhan saya, memang saya ditertawakan oleh dokter puskesmas, dan dia berkata akan keluar melewati pencernaan. Akhirnya saya tenang. Tapi dari awal saya duduk kemarin karena tertelan, saya menderita batuk yang tidak selesai. Batuk terus. Singkat cerita, saya konsultasi dengan dokter yang teman dari suami saya. Dia juga berkata bahwasanya ini akan keluar dari pencernaan. Akhirnya saya berpikir, gak mungkin lah, maaf. Saya cari-cari, akhirnya saya yakin bahwasanya udah keluar. Tapi saudaraku, ternyata makan waktu tidak sembuh. Batuk saya semakin parah dan menderita. Lalu saya pergi lagi ke dokter puskesmas. Dia bilang saya jadi penyakit asma atau TBC atau yang seperti sesak-sesak napas itu. Saya bilang saya nggak punya keturunan untuk sakit itu. Saya bilang gitu. Karena kan kalau dokter itu pakai alat hidungnya ada bunyi. Nah, akhirnya beberapa waktu terus berlanjut, maaf, saya harus menggunakan pembalut karena saya terbatuk terkencing-kencing. Lalu saya mengalami penderitaan sesak napas, susah tidur. Saya menderita untuk melangkah beberapa langkah sakit, saya lemah. Saya jadi minder karena saya harus tutup mulut. Saya pikir saya TBC atau sejenis sesak-sesak itu. Saya berdoa sama Tuhan bukan sekali, dua kali. Saya minta kesembuhan sama Tuhan karena saya tahu keadaan ekonomi saya. Suami saya kerja dengan penghasilan tidak seberapa. Saya hanya bisa, Tuhan, wah ternyata kamu lihatmu. Saya berdoa, tapi ternyata lama. Jadi suatu hari saya datang ke gereja GBI Pamulang untuk WBI. Pada akhir ibadah diadakan kesaksian. Lalu saya berkata dalam hati, Tuhan, bagaimana saya harus bersaksi kalau saya berdoa, saya minta kesembuhan, saya nggak sembuh? Bagaimana saya harus maju? Dia bilang begitu. Nah, singkat cerita, sampai 4 bulan dalam penderitaan saya sakit ini, dengan segala usaha berobat, saya tidak mampu pergi ke rumah sakit besar karena keadaan ekonomi. Saya takut setelah mendengar saya harus dioperasi kah atau harus apalah itu pasti biaya gede. Akhir cerita, saya suatu malam saya berdoa, angkat tangan, minta kuasa Tuhan. Saya pasrah sepasrah-pasrahnya. Saya pasrah apapun yang terjadi, saya terima Tuhan. Pokoknya angkat tangan. Selang beberapa waktu, sekitar beberapa hari kemudian, seperti biasanya, tiap malam saya selalu bangun karena batuk terkencing-kencing. Tapi suatu hari malam itu saya dibangunkan, saya duduk, saya batuknya nggak kencang seperti biasanya sampai keluarin tenaga. Ini batuknya hanya gitu. Ternyata puji Tuhan yang nggak saya sangka-sangka, ujung daripada yang bedak tajam ini keluar dari mulut saya. Saya aneh, ternyata ini benda ujung ini tidak keluar dari pencernaan, tapi dia ada di dalam dada saya selama 4 bulan. Puji Tuhan, saya berkata, Tuhan, Engkau sudah katakan mujizat Tuhan, maka aku akan bersaksi bahwasanya Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Terima kasih. Itu kesaksian saya, saudaraku. Biarlah apa yang saya alami ini menjadi kekuatan juga bagi saudara-saudari, bahwa harusnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, kesaksian yang luar biasa bukan? Saat ini kembali kita akan sama-sama untuk berdoa untuk beberapa permohonan doa yang sudah masuk ke tim Voice of Hope, Suara Pengharapan. Dan saya juga mengundang Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, bila Anda merindukan untuk doakan atau Anda ingin dibantu dalam doa, dalam apapun, silakan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dapat mengirimkannya via WhatsApp call center yang tertera di layar. Saudara bisa langsung mengirimkan apa saja permohonan doa saudara, kita nanti bersama dan nanti kita akan doakan. Dan kami percaya ada mujizat yang akan terjadi dalam setiap kita, amin, bahwa sampai detik ini pun Tuhan masih bekerja. Sebab di dalam firman Tuhan, kalau orang itu datang dan berseru-seru kepada Tuhan, tangan Tuhan tidak terlalu panjang untuk menolong, dan telinganya pasti mendengarkan setiap kita. Dan doa akan dijawab sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena Tuhan Tuhan yang terbaik buat setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama kita sadar dalam doa. Bapak, kami ucap syukur buat berkat-Mu yang luar biasa buat setiap kami. Saat ini kami mengangkat tangan kami berdoa, Tuhan,
Buat beberapa permohonan doa yang sudah masuk, kami berdoa saat ini Tuhan buat keluarga Ibu Ginting Tuhan yang berada di Cinangka. Kami percaya Engkau adalah Jehovah Rafa yang akan menyembuhkan anaknya Tuhan dari penyakit COVID-19 Tuhan. Oleh kuasa mujizat, oleh anugerah-Mu, pakailah Tuhan setiap medis Tuhan, setiap obat-obatan, setiap vitamin dan suplemen dan makanan apapun yang anaknya konsumsi boleh mendatangkan kesembuhan karena kebaikan Tuhan nyata buat keluarga Ibu Ginting. Kami juga terus berdoa untuk usaha Ibu Ginting, buat suaminya Tuhan, diberkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan melalui apa yang Tuhan anugerahkan kepada keluarga Ibu Ginting, Ibu Ginting boleh menyalurkannya, memakainya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak, saat ini kami juga berdoa buat keluarga Ibu Vera Pamulang Tuhan. Kami berdoa buat usaha cateringnya. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan membuka jalan yang luar biasa. Setiap pesanan-pesanannya masuk berlipat kali ganda, bermultiplikasi. Oleh karena ada anugerah Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja di alam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Iyas Tuhan yang ada di Pondok Cabai Gaplek Tuhan. Kami berdoa buat kesehatan keluarganya Tuhan, yang memulihkan dengan sempurna Tuhan. Kasih karunia yang nyata Tuhan buat keluarganya. Kami juga berdoa buat usaha catering Tuhan, buat Ibu Iyas Tuhan. Kami percaya Tuhan boleh semakin berkembang, semakin menjadi berkat, buat dampak yang luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun Ibu Iyas dan keluarganya berada. Amin. Dan saat ini kami juga terus berdoa buat Bapak Romi Sendana yang ada di Kendari, agar usaha pabrik campuran diberkati Tuhan dengan luar biasa. Proyek-proyek yang akan dijalankannya, produksi yang akan dimulainya, Tuhan memberkati, memberikan kelancaran yang dahsyat dan ajaib, sehingga melalui usahanya ini dia menjadi saluran berkat-Mu untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan, dan untuk memberkati pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Terima kasih banyak Bapak. Kami terus berdoa Tuhan, Engkau yang memakai Tuhan tim Diaspora Channel ini Tuhan. Kami percaya Engkau berikan kepada kami kesatuan hati, Engkau berikan kepada kami keunitian, Engkau berikan kepada kami hikmat Tuhan, ide-ide yang baru Tuhan, terobosan-terobosan yang baru Tuhan, sehingga melalui Diaspora Channel House of Glory ini Tuhan, Tuhan pakai untuk memberkati banyak orang. Tuhan pakai untuk di saluran berkat-Mu Tuhan, untuk Tuhan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa. Oleh karena anugerah Tuhan, berkat dan perkara mujizat Tuhan nyata Tuhan melalui channel ini Tuhan. Kami percaya Engkau pakai channel Diaspora ini Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, melalui channel ini Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan, dan banyak orang akan mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus, dan mereka boleh datang untuk ikut menerima-Mu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan menjadi pengikut-pengikut-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Dan di akhir acara ini Tuhan, kami berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara-saudari yang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun masalah persoalan pergumulan mereka Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang memberikan kekuatan, Engkau Allah yang memberikan jalan keluar, Engkau Allah yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Kuasa mujizat menyata dan amin. Bukan tangan manusia, tetapi tangan Tuhan yang menolong kami. Sebab Engkau berjanji dalam firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah penjaga kami. Engkau tidak pernah terlelap, Engkau tidak pernah tertidur Tuhan. Engkau menjaga keluar masuk kami. Artinya Engkau menjaga dimanapun kami berada, dan apapun kami lakukan dan kerjakan, kami bawa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membuatnya berhasil. Terima kasih banyak Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau angkat tangan kami mau terima berkat-Mu. Berkat dari Bapa surgawi yang mengasihi setiap kita, kasih karunia dalam nama Tuhan Yesus Kristus berserta berlimpah dalam kehidupan kita, penyertaan dan pertolongan Roh yang kudus menyertai memberkati setiap kita saat ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus. Kami merindukan Engkau, dan juga kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Shalom bangsa Indonesia, berkat Tuhan berlimpah bangsa Indonesia, atas pemerintahan bangsa kami Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menterinya, anggota MPR, kepala daerah Tuhan, setiap anggota legislatif, eksekutif diberikan Kau pakai Tuhan mereka semua untuk mendatangkan shalom atas Indonesia Tuhan. Kami katakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami hidup, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami hidup. Indonesia bebas dari pandemi COVID-19 Tuhan. Engkau memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat buat pemerintah, buat tenaga medis Tuhan. Semuanya Kau pakai Tuhan, tenaga kesehatan Tuhan. Kau berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Damai sejahtera-Mu juga nyata Tuhan, memberikan penghiburan pada setiap kami Tuhan yang saat-saat itu sedang bergumul dengan penyakit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan buat setiap kami melalui setiap obat yang kami makan, vitamin yang kami makan Tuhan. Kami juga diberikan hikmat oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjaga kesehatan kami, sehingga Indonesia bebas dari COVID-19, Indonesia bebas dari resesi ekonomi, Indonesia diberkati Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Sampai berjumpa kembali saudara di dalam program Suara Pengharapan Voice of Hope berikutnya. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.